Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel YouTube kami, Zulfikar Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ini adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7. Baik, perkenalkan saya Makrus SPDI. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi bersama mengupas tuntas tentang sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar di atau di media yang lain. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar makna sholat dan zikir. Sholat untuk meraih ketakwaan dan mencegah perbuatan tercela, hikmah melaksanakan sholat dan zikir, dan pada akhirnya kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten. Tujuannya apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sebelum kita melanjutkan pada uraian materi yang akan saya sampaikan, coba renungkan. Mengapa kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat? Mengapa pula harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, agama yang kita anut, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya, sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengkokohkan keislaman, yang wajib dilaksanakan 1 hari 1 malam 5 kali. Islam ibarat sebuah bangunan. Syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika pondasinya sudah kuat, atapnya bagus, tapi kalau tiang-tiangnya roboh atau bahkan tidak ada, bagaimana kira-kira bangunan itu? Begitu pula dengan bangunan kita beragama ini. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis,
Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, sama seperti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Untuk lebih jelas, mari kita uraikan apa makna dari sholat itu. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, Allah menyebutkan bahwasanya orang yang mendirikan sholat akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya kita akan membahas tentang zikir. Makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Zikir merupakan perintah Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam melaksanakan zikir, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan menurut para ulama. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir bisa dilaksanakan dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, 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 tahlil, la ilaha illallah, takbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, membaca Al-Quran, dan bahkan sholawat adalah salah satu cara kita untuk berzikir mengingat pada Allah. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cara zikir yang ketiga adalah dengan menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini merupakan zikir dengan perbuatan. Banyak sekali perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita sedang melaksanakan zikir atau ingat kepada Allah. Dengan cara mencegah diri melakukan perbuatan-perbuatan dosa, juga akan membuat kita dekat dengan Allah. Nah, setelah kita tahu makna zikir, makna sholat, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita sholat dan zikir? Yang pertama, dengan sholat dan zikir akan tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hikmah yang kedua, hubungan antar manusia dengan Allah akan terjalin baik. Dengan kita banyak berzikir, kita ingat kepada Allah. Hikmah yang ketiga, kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita peroleh dan akan mengantarkan kita pada kesuksesan dan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Dengan sholat dan zikir kita akan memperkuat jiwa kita, hubungan dengan Allah, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Dengan sholat dan zikir melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik itu aturan kerja maupun aturan dalam kehidupan ini. Dengan sholat dan zikir kita akan terbiasa menjadi orang yang selalu berbuat dan berkata yang baik dan bermanfaat. Dengan sholat dan zikir akan menimbulkan akhlak mulia, seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung, yang wajib kita sembah, yang wajib kita ingat. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan merasa tenang dan tentram. Demikian uraian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.